Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transport membran difusi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa untuk mengisi absensi di sini ya. Ya? Ya. Nah, sebelum belajar nih, Ibu pengen tahu gimana sih perasaan kalian pada pagi hari ini. Oke, boleh diisi. Oke, luar biasa semuanya bersemangat ya buat belajar hari ini. Baik, karena semuanya udah semangat, langsung aja Ibu mulai pembelajarannya. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dan prinsip dasar dari difusi, kemudian melakukan praktikum sederhana untuk mengamati proses difusi menggunakan sirup dan air pada suhu berbeda, kemudian menyajikan hasil praktikum dalam bentuk poster atau mainan kelompok. Nah, yang terakhir adalah menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah dan kerjasama dalam tim. Oke, sebelum belajar tentang difusi, Ibu pengen tanya dulu nih, kenapa parfum yang disemprot di ujung ruangan bisa tercium oleh orang di sisi lain dalam beberapa detik? Ada yang punya parfum? Ada yang punya parfum nggak? Nggak bawa ya? Oke, baik. Jadi Ibu mau nanya nih sama kalian, mengapa parfum yang disemprot di satu titik itu bisa menyebar ke seluruh ruangan? Atau biasanya kita tahu Stella di satu titik itu ternyata bisa loh membuat wangi seluruh ruangan. Ada yang bisa jawab? Oke, Vina boleh. Oke, bagus. Gimana kalau ternyata ruangannya tertutup, jadi tidak ada angin yang berhembus di ruangan tersebut? Ada yang bisa jawab? Karena partikelnya juga Nah, betul sekali, itu karena difusi. Nah, ini akan berkaitan dengan partikel yang menyebar. Jadi parfum disemprotkan di satu titik, maka titik tersebut itu merupakan konsentrasinya tinggi. Dia akan menyebar ke konsentrasi yang rendah atau tidak ada parfum. Bagus sekali untuk aula dari Vina. Nah, sebelum kita bermain, kita mengeksplorasi dulu nih difusi itu apa. Diffusion. Diffusion is when the net movement of a substance travels down its concentration gradient. That means it moves from a high concentration to a low concentration. When the methylene blue drops were added into the water, they didn't just sit there. The molecules traveled in the water through diffusion. The high concentration of molecules, which is where they were dropped, spread to areas of low concentration in the water. Pretty soon, the water had a uniformly blue. Tuh, jadi di sini sama seperti ketika sebuah air diteteskan dengan cairan biru, kemudian cairan birunya menyebar ke seluruh bagian. Appearance. The molecules eventually are evenly dispersed. This was very important for treating my fish because the treatment reached all of them and they soon got better. Diffusion doesn't just happen in water. For example, it occurs if you spray an air freshener. Nah, ternyata difusi tidak hanya terjadi di air, tapi bisa juga di udara, seperti disemprotkannya parfum. Or the air. The net movement of molecules travels from an area of high concentration of the air freshener to a low concentration of the air freshener. Pretty soon, it's likely a Jadi dia berpindah dari yang konsentrasinya tinggi ke rendah. person smell the air freshener, even if they were quite a distance away. Now, I want to mention two important
Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen nih bareng-bareng. Boleh di-scan dulu LKPD-nya. Oke, Ibu jelasin singkat dulu ya. Nah, di sini yang pertama kalian akan mengamati sebuah gambar. Jadi di situ ada gambar air yang kemudian ditetesin sirup atau pewarna. Nah, kalian mengajukan nih pertanyaan ilmiah dan juga hipotesis. Oke. Nah, kemudian untuk praktikumnya di sini kalian akan dibagi menjadi dua kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ada Eva, Aura, dan Humairo. Kelompok B ada Anissa, Adila, Ivina, dan juga Sel. Nah, di sini ada 12 untuk masing-masing kelompok. Jadi kelompok A dan juga kelompok B. Nah, nanti gelas ini masing-masing akan diisi air dengan suhu ruang dan juga air dengan suhu dingin. Nah, kemudian untuk kelompok 1 atau kelompok A itu kalian akan menggunakan sirup, dan untuk kelompok B kalian akan menggunakan teh. Jadi di sini itu ada sirup, kemudian ada teh. Nah, nanti masing-masing dari kelompok akan meneteskan sirup atau mencelupkan teh ke gelas masing-masing ya, dengan suhu air yang berbeda. Nanti kalian akan membuat mind mapping untuk menjelaskan hasil dari praktikum kalian dan dipresentasikan ke depan. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, udah paham? Oke, cukup. Baik, kalau udah paham, kita bisa mulai eksperimennya di depan. Oke, boleh maju semuanya untuk melakukan eksperimen. Jangan lupa untuk maaf itu tadi lupa menginfokan untuk timer ya. Jadi kalian ngasih waktu untuk yang air biasa dan juga air dingin. Kira-kira lebih cepat yang mana nih penyebarannya? Oke, boleh silakan dilakukan eksperimen dari masing-masing kelompok. Boleh pakai jasadnya dulu sebelum memulai praktikum. Udah? Oke, bisa ya dilakukan praktikum. Ingat nggak usah diaduk ya. Jadi kalian cuma meneteskan dan juga mencelupkan aja di masing-masing air. Oke, boleh di timer. Dua, tiga.
udah dicatat ya waktu dan juga suhu airnya. Baik, praktikumnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap mengkomunikasikan hasil yang kalian dapatkan dari praktikum. Baik, masing-masing bisa duduk di tempatnya masing-masing. Untuk perwakilan tiap kelompok satu orang ya untuk mempresentasikan mind map hasil diskusi kalian. Oke, untuk mind mapnya bisa nanti dikirim ke ibu ya linknya. Nah, untuk mind map-nya itu akan berisi tujuan, kemudian pertanyaan ilmiah, analisis dan juga refleksi dari praktikum hari ini. Baik, boleh dikerjakan masing-masing kelompok bisa untuk membuat mind mapping. Buat desain mind map-nya sekreatif mungkin ya. Sudah selesai? Atau mau tambahan waktu untuk desainnya? Udah cukup. Oke. Baik, boleh dikirim ke ibu ya hasil dari mind mapping kalian untuk dipresentasikan. Oke, udah ibu terima. Baik, masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok A, siapa yang akan mempresentasikan? Baik, Sumairo boleh. Oke, kita lihat ya, ini adalah mind mapping hasil diskusi dari kelompok A. Warnanya pink ya, sama seperti praktikumnya sirup. Oke, boleh dijelaskan? Oke, sebenarnya jadi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi berdasarkan tadi pengamatan yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita analisis dulu tujuannya, yaitu untuk menyelidiki pengaruh suhu terhadap kecepatan diffusi sirup. Karena untuk airnya sendiri kan kita gunakan dua jenis air dengan suhu yang berbeda, yaitu yang dingin dengan yang biasa. Terus untuk pertanyaan ilmiah yang muncul yaitu apa sih pengaruh suhu itu terhadap si laju difusinya. Kemudian untuk refleksinya yaitu untuk analisis dan kesimpulannya yaitu bahwa suhu yang lebih tinggi itu akan mempercepat difusi gitu. Nah, untuk refleksinya sendiri yaitu praktikum ini dapat membantu kita untuk memahami konsep difusi secara nyata. Oke, selanjutnya Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah bahwa difusi sirup itu lebih cepat dalam air yang suhunya lebih tinggi, yaitu air biasa dengan suhu 27 derajat Celcius dibandingkan dengan air yang dingin yaitu 7 derajat
bahwa suhu air itu mempengaruhi laju gerak partikel sirupnya yang akan berdampak pada kecepatan difusinya gitu. Nah, itu sesuai dengan hipotesis kami di awal yang terbukti benar melalui hasil penyelidikan dan pengamatan. Baik, terima kasih untuk kelompok A. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita lihat nih mind mapping dari kelompok B. Oke, Anissa Adila akan mempresentasikan hasil dari kelompok B. Oke, saya mewakili kelompok B izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu dengan percobaan menggunakan teh dengan suhu ruang dan suhu dingin. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap difusi teh celup. Kemudian pertanyaan ilmiah yang diajukan yaitu apakah suhu mempengaruhi kecepatan dan penyebaran warna teh. Sedangkan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan itu suhu tinggi dapat mempercepat proses difusi karena terlihat dari hasil percobaan bahwa teh yang berada di suhu ruang akan cepat menyebar dibandingkan pada suhu dingin dalam waktu 3 menit 30 detik. Kemudian refleksi yang bisa dilakukan yaitu praktikum ini menyenangkan dan hasilnya sesuai dengan perkiraan ilmiah. Kemudian kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu proses difusi zat warna dari teh celup lebih cepat pada suhu tinggi yaitu 27 derajat Celcius. Jadi suhu mempengaruhi kecepatan gerak partikel sehingga mempercepat atau memperlambat proses difusi, dan hasil praktikum sesuai dengan prediksi sehingga hipotesis terbukti benar. Oke, baik, terima kasih kelompok B. Kita beri aplaus untuk kelompok B. Nah, menarik banget ya mind map yang kalian buat dengan hiasan dan penjelasannya yang sangat jelas banget. Jadi langsung ke intinya. Oke, ini adalah grafik yang udah kalian buat. Di sini Ibu sedikit menjelaskan. Yang pertama kelompok A ada sirup, kelompok B ada teh celup yang digambarkan dengan 2 garis. Kalau yang sirup pakai merah dan yang teh celup pakai hijau. Ya. Nah, ternyata mereka sama nih, teh ataupun sirup ternyata semuanya sama. Ketika suhunya lebih tinggi, maka waktu yang dibutuhkan lebih cepat daripada suhu yang rendah, atau di sini kita pakai air dingin itu suhu rendah. Baik, nah dari penyajian, presentasi, terus dari praktikum yang kalian lakukan, ada nggak sih yang bisa jawab sebenarnya difusi itu apa? Saya mau jawab. Oke, baik Ovi. Jadi difusi itu proses perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, bener banget Ovi. Kasih tepuk tangan dulu buat Ovi. Nah, jadi difusi itu adalah proses perpindahan partikel atau zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa memerlukan energi. Contohnya, ketika sirup tadi diteteskan ke dalam air, warnanya akan menyebar seiring waktu. Jadi bisa kalian lihat di sini warnanya akan menyebar tuh, sama juga kayak teh. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi difusi selain suhu yang kita praktikumkan. Nah, tadi udah suhu. Jadi suhu itu semakin tinggi suhu, maka partikel akan bergerak lebih cepat. Jadi proses difusinya jadi lebih cepat. Gitu. Contohnya tadi sirup yang lebih cepat di air hangat dibandingkan dengan air yang dingin. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel. Partikel kecil lebih mudah bergerak dan berdifusi dibandingkan partikel yang lebih besar. Nah, kemudian ada medium atau zat pelarut. Jadi difusi itu ternyata lebih cepat di dalam gas, lebih lambat dalam cairan, dan paling lambat dalam padatan. Seperti contohnya ketika di gas itu kayak parfum. Jadi parfum yang disemprotkan itu akan cepat menyebar ke udara atau ke ruangannya. Kalau di cairan itu ternyata lebih lambat dibandingkan dengan gas. Nah, apalagi ketika itu adalah padatan. Nah, mengapa sih suhu itu berpengaruh? Jadi
kita dapat menganalisis kalau suhu tinggi maka energi kinetik partikel akan meningkat. Jadi partikel akan bergerak lebih cepat. Kemudian gerakan cepat ini akan mempercepat pencampuran dan penyebaran zat. Nah, itulah sebabnya di sini air hangat itu akan lebih cepat menyebarkan warna gitu. Jadi dia karena proses difusinya itu lebih cepat. Nah, contohnya dalam tubuh manusia, kita udah mengaplikasikannya praktikum lewat sirup dan teh. Nah, ini adalah difusi dalam tubuh manusia. Jadi ada beberapa contoh. Di sini ada penyerapan obat. Jadi tablet yang ditelan akan larut kemudian zat aktif berdifusi ke dalam darah. Contohnya kayak misal kita minum obat mah atau promak, maka dia akan larut nantinya dan berdifusi. Kemudian ada pertukaran gas. Jadi di paru-paru oksigen itu berdifusi ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah ke paru-paru. Jadi proses difusi ini membantu pernafasan manusia di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada distribusi nutrisi. Nah, ini meskipun tidak semua, tapi zat makanan yang dicerna itu akan berdifusi dari usus ke pembuluh darah. Nah, oke, dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu difusi, kemudian apa aja yang mempengaruhi proses difusi? Ada yang mau mencoba? Tidak ada? Oke, baik, Aura boleh. Berdasarkan hasil praktikum tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya suhu itu mempengaruhi laju difusi. Karena hasil tadi suhu yang lebih tinggi itu difusinya semakin cepat, dan juga jenis ini juga jenis kayak dia cairan, padat atau gas itu kayak cair dan gas itu lebih cepat menyebar daripada yang padat. Baik, terima kasih Aura. Beri aplaus untuk Aura karena udah berani menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu tambahkan ya, jadi kesimpulannya difusi itu merupakan proses alami perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa memerlukan energi. Kemudian yang mempengaruhi kecepatan difusi itu ada suhu, ukuran partikel, dan juga jenis medium. Nah, untuk kesimpulan ketiga, semakin tinggi suhu ternyata proses difusinya semakin cepat. Nah, ini sesuai dengan hasil dari praktikum kita hari ini. Kemudian difusi berperan penting dalam tubuh manusia seperti pada penyerapan obat, pertukaran gas, dan juga distribusi nutrisi. Nah, memahami proses difusi itu akan membantu kita memahami bagaimana sih tubuh kita bekerja dan merespon lingkungan. Oke, baik, di sini ada integrasi keislaman. Ada yang mau membaca Quran ayat yang ada di sini? Ada yang bersedia? Oke, Ibu tunjuk. Ada yang mau bersedia? Baik. Oke. Ya, boleh, Aura. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratun nusqikum mimma fi butunihi min baini Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Artinya sesungguhnya pada yang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada di dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang memilih.
surah An-Nahl ayat 1. Baik, terima kasih Aura karena udah berani lagi nih untuk membacakan surat Al-Qur'an An-Nahl ayat 66. Nah, di sini ada yang artinya sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Oke, jadi karena kita udah melalui beberapa tahapan praktikum, diskusi, kemudian pemaparan materi, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan kuis. Oke, boleh dikerjakan dulu kuisnya. Oke, udah selesai mengerjakan kuisnya. Oke, jadi di situ kalian bermain dengan katak ya. Nah, udah selesai. Boleh nih diisi refleksi pembelajaran hari ini. Gimana sih perasaan kalian setelah melakukan kegiatan di pagi hari ini? Oke, ada yang bilang seru. Oke, yang lain boleh nih diisi refleksinya hari ini. Boleh juga apa yang menarik bagi kalian di hari ini pembelajarannya. Wah, seru ya, eksperimennya menarik juga. Jadi kita langsung tahu ternyata suhu tuh berpengaruh loh di proses difusi. Terus kita juga tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seru dan mantap. Oke, makasih semuanya untuk refleksi hari ini. Nah, baik, itu tadi adalah pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan eksperimen yang udah kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.